Oke, ya, how to grow in priesthood. Ya, oke, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam priesthood? Nomor satu adalah reverence atau respect. So have understanding that He is God, not only your father or even a friend. Nah, ini tadi sudah beberapa kali kita singgung ya. Ya, mungkin sulit respect kita gini. Saat kita berkoneksi dengan Tuhan sebagai Father, respectnya mungkin beda pada saat kita berkoneksi dengan Dia sebagai King. Apalagi pada saat kita di saat-saat tertentu kita menganggap Dia adalah He's a good friend, itu tentunya akan berbeda respectnya. Nah, sekali lagi tidak salah, semuanya tidak salah, they are all correct. Hanya if you grow in your understanding, ya, kita akan masuk ke dalam position yang berbeda-beda. Oke, lalu wait upon the Lord. Nah, the act of waiting ini harus dilatih. To build capacity to wait in the presence of God. Stamina in the spirit. Ya, sekali lagi perlu dilatih karena ini perlu stamina. Tadi seperti sudah dicontohkan beberapa kali ya. Bahkan hanya untuk berdoa, let's pray in the spirit for 5 or 15 minutes, itu kalau tidak pernah, itu rasanya bisa seperti 15 jam rasanya. Hanya karena kita nggak pernah melakukannya. Jadi perlu stamina. Nah, sekali lagi saudara tahu pasti ya, stamina tidak dibangun dalam satu malam, tidak dibangun dalam satu hari. Ya, kita belajar stamina di dalam fisik kita pun perlu yang namanya exercise, perlu latihan. Jadi kita perlu exercise, wait upon the Lord. Kadang-kadang kita masuk ke dalam doa, kita menantikan Tuhan, kita nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi understanding kita harus bertumbuh. Doa bukan selalu hanya datang kepada Tuhan membawa request. Tidak selalu demikian. Itu tidak salah. Tapi tidak selalu demikian. Ada hal yang lain. Ada kalanya kita masuk ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan hanya menantikan. Karena yang kita nantikan adalah the person, Tuhannya. Bukan apa yang Dia bisa berikan. Nah, itu butuh kedewasaan dan itu butuh exercise, perlu latihan. Kalau enggak kita nggak kuat. Sebentar pasti udah gelisah. Ya. Nah, ini bicara tentang sendiri, your prayer time sendiri, bukan bareng-bareng gitu, doa bareng sama satu gereja, bukan, sendiri, seorang diri. Oke, lalu grow in the word. Jadi 3 hal, reverence ya, respect ya. Lalu wait upon the Lord dan grow in the word of God. Bertumbuh di dalam firman. Sekali lagi ini juga perlu latihan. Baca Alkitab bukan kalau sempat saja. Meskipun mungkin saudara bukan berada pekerjaan saudara bukan ministering the word of God, tapi biasakan baca Alkitab itu setiap hari. Jangan bolong saudara. Jangan bolong. Jadikan itu seperti makanan. Benar-benar saudara nggak akan bolong makan sehari kan. Sesibuk-sibuknya saudara sempatkan makan. Demikian pula dengan firman Tuhan. Ya, jadi itu perlu latihan sehingga membentuk kebiasaan. Ya, karena seorang imam adalah seseorang yang membawa the nature of God. The nature of God. Dia harus tahu benar-benar the nature of God, karakter of God, seperti apa Tuhan itu. Oke, lanjut dulu ya. Berikutnya, yang ini, king and kingship. Tadi priest and priesthood, lalu king and kingship. Makanya sekali lagi bahwa ini bukan hanya power and authority, tapi kingdom power and authority. Karena di dalamnya berkaitan erat dengan posisi kita dan identitas kita sebagai imam dan raja. Jadi kita harus tahu ini saudara. Ya, kita harus tahu. Ya, konsepnya adalah kingdom. Nah, kingship is the ability to bring a government into a territory. Seperti saudara tahu. To bring a government. Dia berurusan sama government, pemerintahan. Tadi seperti sudah disinggung bahwa sekecil apapun sebuah komunitas itu perlu ada namanya rule, ya, peraturan. Kalau enggak gampang chaos. Meskipun itu mungkin cuma kecil. Nah begitu ada rule berarti ada namanya ruler. Nah, siapapun ruler itu berarti adalah king. Jadi pada saat kita bicara king itu tidak selalu adalah seseorang yang duduk di takhta, di kursi takhta lalu menggunakan mahkota, tidak selalu demikian. Ya, aplikasinya sangat luas. Seperti contohnya yang barusan kita sebut ya, ada satu komunitas kecil apapun ada rulernya. He is a king. Actually, he is the king. Nah, a king is someone holding the highest authority in a kingdom. He holds responsibility over his territory, including his people. Tadi kita sudah singgung di session 1 sedikit ya.
Ya, dia adalah orang yang memegang kuasa tertinggi. Ya, dalam hal ini konteksnya ya, God is your king dan dia kuasanya mutlak. Ya, pada saat dia berkata something itu tidak bisa ditawar. Kita suka atau tidak suka. Now the power of a king is absolute and the king will hold his position forever. A king is a person that set the law of a territory dengan decree atau dekrit. Dekrit itu dikeluarkan oleh raja ya untuk men-set hukum atas teritorinya dia, atas tanahnya dia dan mempengaruhi rakyatnya. A king is a person anointed or ordained by God himself over a territory. Kita tahu di Alkitab sudah begitu banyak contoh-contoh kalau sudah baca buku 1 dan 2 raja-raja. Nah, if a king fails, the whole territory will fall with him. Contohnya the fall of Adam. Nah, ini penting sekali. Dalam teritori yang paling kecil, komunitas kecil adalah family. Ada rajanya atau rulernya. Tentunya ya imamnya atau pemimpin tertingginya adalah biasanya seorang suami. Nah, saudara mesti tahu, kalau suaminya jatuh, dia nggak jatuh sendiri. Seluruh keluarganya jatuh. Seriously. Jadi siapapun saudara, kalau saudara berposisi sebagai seorang suami, tanggung jawab saudara adalah seluruh family. Ya, kalau suaminya jatuh, the whole family jatuh. Adam jatuh, seluruh humanity jatuh. Bukan cuma dia sendiri jatuh. Seluruh humanity jatuh. Ya, ini penting sekali, terutama buat suami. Nah, a king is a person that has to defend a territory, ya, membela teritori atau kerajaannya. Dengan demikian, he must be battle ready. Nah, ini nggak enak. Jika saudara tahu bahwa saudara adalah raja, you have to be a battle ready. Nah, beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, biasanya kalau perang terjadi dua negara, rajanya atau pemimpin negara presidennya nggak ikut perang. Ya kan? Nggak ikut perang. Tapi kalau zaman dulu saudara buka Alkitab, lihat aja Daud, perang ikut dia. Ikut. Zaman dulu beda, yang betul yang itu harusnya. Raja ikut berperang. Kalau sekarang memang beda. Kalau peperangan modern tidak demikian. Tapi yang dahulu seperti itu. Makanya battle ready is very very important. Nah, sekali lagi battle ready ini sebetulnya session yang pertama waktu itu, yang spiritual warfare. Battle ready, bagaimana seseorang bisa battle ready? Caranya cuma satu, ya dia harus latihan gitu. Dan latihan hanya bisa dilakukan pada saat damai, bukan pada saat perang. Jadi kalau pas udah ada musuh mendekat baru mulai latihan, udah telat. Karena udah nggak sempat. Justru pada saat damai tadi, makanya penting banget, pada saat kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tidak ada sesuatu, ya jangan diam aja. Set your territory, set your rule, set the law over your territory. Ya, latihan terus, keep practicing. Ya, battle ready. If you're a king, you must be battle ready. A king carries dangerous anointing in his mouth because whatever he says becomes a law. Ya, karena kuasa raja itu mutlak, makanya hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut itu adalah hukum. Sekali lagi ini konsep. Maksudnya apa? Maksudnya bisa sampai segitu serius gitu loh, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Ya. Lalu nextnya adalah ini dia. Nah, a king must understand God's law of precept. Ya, karena dia berdiri seperti kita tahu, dia harus tahu bahwa dia itu berdiri karena Tuhan. Dia menjadi raja karena Tuhan. Jadi salah satu tugas dia adalah membawa hukum Tuhan. Meskipun dia menetapkan hukum sendiri atas teritori dia, tapi dia tidak boleh keluar dari undang-undang kerajaan surga. Ya, tentunya ini kita bicara konteksnya seorang yang lahir baru ya. Dia harus tahu konteksnya ini. Oke, nah if a king loses a territory, he loses his kingship. Definitely yes. Jadi jangan sampai saudara kehilangan teritori Anda. A king is required to govern according to the guidance from God.
Oleh karena itu, he must have a relationship with God. Harus, relationship with God itu harus. Salah satu tugas raja pada saat saudara baca di kisah buku Kitab Raja-Raja adalah dia membaca Taurat. Itu tugasnya dia. Jadi tidak ada cerita seorang raja tidak tahu Taurat. Ya tentunya pada saat itu, zaman itu dia nggak baca buka sendiri. Dia tinggal suruh orang bacain. Tinggal suruh orang bacain, ada orang yang bertugas di kerajaannya dia yang tugasnya membacakan kitab Taurat. Tapi dia harus duduk dan mendengarkan karena dia harus tahu isinya apa. Itu setiap raja seperti itu. Setiap raja. Ya, kita bicara tentunya Israel ya. Setiap raja demikian. Karena begitu dia tidak tahu, pasti akan terjadi sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Saya ambil contoh gini. Saudara ingat pada saat Daud raja yang paling terkenal ya di Israel ya tentunya. Bukan raja yang pertama, raja kedua, tapi dia paling terkenal. Pada saat dia mau memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim pindah ke Yerusalem. Dia melakukan kesalahan. Bagaimana bisa seorang Daud loh, dia tidak tahu bahwa tabut itu hanya boleh diusung oleh imam. Lalu dia menggunakan cara yang dipakai orang Filistin. Pakai apa? Pakai lembu. Tarik lembu. Akibatnya korban jiwa toh. Ingat gak? Mati toh. Uza. Mati dia. Uza mati. Uza mati itu sebetulnya yang salah Daud. Yang salah rajanya. Mengakibatkan korban jiwa. Bukan itu saja. Daud melakukan sensus. Sudah dibilang sama panglimanya. Jangan. Dia nekat. Akibatnya ribuan orang mati. Bukan satu, bukan dua. Ribuan orang. 7,000, kalau nggak salah 7,000. I forgot, 7,000 or 70,000. Ribuan orang mati. Yang salah Daudnya. Yang menderita rakyatnya. King. Seorang raja tanggung jawabnya begitu besar. Meskipun kuasanya begitu besar juga, tapi tanggung jawabnya begitu besar. Jadi dia harus punya hubungan dengan Tuhan dan dia harus tahu hukum-hukum Tuhan. A king can cut a covenant with other parties, good or bad. Nah ini dia. Seorang raja bisa mengikat perjanjian dengan pihak lain atau kerajaan lain. Meskipun itu tidak baik, dia bisa lakukan. Ya, pada saat itu umum sebuah kerajaan mengikat perjanjian dengan kerajaan lain. Hubungan bilateral kalau zaman modern. Ya. Dan terkadang itu berakibat fatal. Ya. Makanya Tuhan sangat spesifik dengan bangsanya, bangsa pilihannya. Iya kan? Kawin campur aja kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Akibatnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala karena istri-istrinya diambil dari non-Yahudi. Dia terbawa. Very, very strict. Ya, mengikat perjanjian. Nah, if a king makes mistakes, it can jeopardize the whole kingdom. Nah, tadi sudah. Membahayakan seluruh kerajaan, yes bisa. Dan membahayakan rakyatnya. Tadi Daud sekalipun dia lebih dari sekali menyebabkan kematian banyak orang. Lebih dari sekali saudara. Oke. Lebih cepat. Nah ini. Altar atau mesbah. Masih ada berapa halaman nih? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5, 6 halaman. Oke. Altar atau mesbah. Now. Oke, nah ini yang paling terakhir ya. Oke, ini penting sekali. Altar atau mesbah. Kaitannya adalah seorang imam, dia harus tahu ini apa. Karena seorang imam akan selalu membawa persembahan dan persembahan perlu ditaruh di atas altar atau mesbah. So what is this altar? This is very, very important. Oke, mungkin most of you belum pernah mendengar ini. Nah, altar itu adalah place of communion, tempat pertemuan antara yang supernatural dan yang natural. Divinity meets humanity. Selalu ada altar. Jadi di altar terjadi pertemuan antara yang natural dan yang supernatural. Selalu lewat altar. Nah, it's a place of encounter. Nah, ini istilah aja. It's like a spiritual airport where a spirit lands and takes off. Jadi tempat pertemuan, altar. Pada saat kurban diletakkan di atas altar, sesuatu pasti terjadi di alam roh. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Ini pasti.
Nah, an altar is a system of authorization. Now, this is very important. Nanti saya jelaskan. System of authorization yang disebut law of territory. Altar can authorize things good or bad. Without altars, there are certain things which cannot be authorized. It's a system that gives permission to something. Maksudnya begini, saudara. Ada yang namanya law of territory. Law of territory itu begini, contohnya. Mengapa manusia tidak bisa hidup di dalam air, bernafas di air? Karena manusia tidak didesain untuk hidup di air, betul kan? Ya, itu contoh. Territory, law of territory. Ya, teritori manusia adalah darat, bukan air. Begitu pula mengapa manusia tidak bisa terbang, karena tidak didesain seperti burung yang memang di udara. Teritorinya. Itu disebut law of territory. Nah begini, spirit itu tidak bisa, now please watch this. Law of territory. Spirit itu teritorinya bukan di bumi. Bukan. Spirit itu tidak punya hak untuk keluyuran di bumi. Makanya jika saudara menemukan ada spirit keluyuran di bumi, saudara bisa usir. Karena itu bukan teritorinya mereka. Now, apapun yang mau beroperasi di bumi harus mengenakan tubuh jasmani. Remember that. Spirit tidak memiliki tubuh jasmani. Oleh karena itu, berdasarkan law of territory, dia tidak bisa beroperasi di bumi. Bumi adalah seen realm. Seen, terlihat. Spirit itu di unseen realm. Realm yang tidak terlihat. Oke? Dia punya teritori sendiri. Bukan di bumi. Tapi ternyata ada satu sistem yang menyebabkan spirit itu bisa beroperasi di bumi jika ada altar. Makanya altar adalah system of authorization. Nah, jadi pada saat seorang membangun altar, menaruh kurban di atasnya, ya, kurban dinaikkan, maka itu mengauthorize spirit itu untuk beroperasi di teritori tersebut. Sehingga spirit tersebut datang karena tanda kutip dipanggil oleh altar tersebut. Anggap maksudnya saudara? Oke. Sehingga pada saat saudara masuki satu daerah tertentu dan di situ ada roh A, roh B, roh C yang beroperasi, itu pasti ada altarnya yang saudara tidak lihat. Karena hanya altar itu yang memberikan otorisasi, permission kepada roh tersebut untuk beroperasi di daerah tersebut. Nah tadi seperti kita sudah bahas di awal bahwa setiap daerah itu ada altarnya yang tidak terlihat, kita nggak tahu. Setiap kota berbeda. Kenapa yang namanya L, G, B, T, X, Y, Z dan seterusnya itu begitu marak di sini? Karena ada altar yang dinaikkan yang mungkin sudah puluhan tahun, ratusan tahun kita nggak tahu. Tapi ada orang-orang tertentu yang terus menaikkan kurban di altar itu yang mengakomodasi roh-roh tersebut sehingga mereka marak beroperasi di area ini dalam konteks Sydney. Nah, orang-orang percaya meskipun banyak gereja, if they don't understand the system of authorization, mereka hanya bingung, kok gereja banyak tapi ini berkembang terus. Anggap maksudnya. That is system of authorization. Ya, karena tanpa otorisasi, roh itu tidak bisa beroperasi di alam jasmani. Karena mereka ilegal beroperasi di alam jasmani. Makanya sekali lagi, begitu ada yang keluyuran tanpa tubuh, bisa diusir toh. Saudara ingat pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan orang gila di Gerasa, diusir, rohnya bilang apa? Usirlah kami supaya kami masuk ke babi. Karena mereka butuh tubuh. Mereka perlu medium tubuh. Mereka tidak bisa keluyuran. Bahasa Indonesia zaman dulunya gentayangan. Itu istilah yang sudah lama tidak dipakai, gentayangan. Gitu. Gak bisa. Makanya harus ada system of authorization. Nah, itulah altar. Gitu loh. Jadi makanya itu bisa dipanggil. Nah altar, kita bicara altar, kalau kita lihat di Alkitab ya, zaman dulu altar adalah something physical, batu disusun jadi altar. Tapi zaman ini, jadi sebetulnya altar itu tidak selalu harus physical. Seseorang yang menaikkan pujian penyembahan itu adalah altar tanpa dia menyusun batu. Gitu loh. Itu adalah altar.
Seseorang yang menaikkan doa sehari 3 kali itu adalah altar. Saudara, kita doa 5 kali sehari, itu altar. Makanya saudara lihat, mereka doanya nggak random toh, jamnya jam segitu terus toh. Mereka tidak berdasarkan, gua nggak sempet nih, ntar aja deh. Nggak bisa, enak aja, nggak bisa begitu. Mereka tahu jam segini, subuh is subuh, maghrib is maghrib, nggak ada cerita, nggak bisa diganti. Itu altar. Oke? So you got it. Waduh. Oke, keep going. So, it's a system to secure answer. It's an excuse for divine intervention. Makanya saya udah bilang tadi ya, excuse. So, every time an altar is erected, a spirit is watching. Pasti, itu hukum semesta. Daerah yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang bangun altar menjadi ada apa-apanya, gitu loh maksudnya. Ya, oke. Altar is a place to build and maintain a covenant. Setiap covenant pasti ada altar. Silakan lihat di Alkitab. Ya, pada saat Tuhan Allah membuat perjanjian covenant dengan Abraham bangun altar. Nuh pun demikian, bangun altar. Ya, it's everywhere in the Bible. It's a place to build and maintain a covenant. An altar always requires sacrifices. Sebuah altar atau mezbah tidak bisa dibiarkan kosong, nggak berfungsi. Begitu ada mezbah, di atasnya harus ditaruh kurban, sacrifice. Nah, tentu saja kurban, sekali lagi konteksnya ini bukan kurban fisik ya, kita potong lembu taruh di atas, enggak. Zaman dulu memang demikian. Tapi sekarang tidak kurban secara fisik. Makanya tadi bahwa doa kita itu bisa menjadi mezbah kita, maka disebut mezbah doa. Nggak ada lembunya, tapi itu harus ada sesuatu yang dinaikkan. Ya, an altar can speak up to hundreds of years, even the one who built was long gone. Jadi seringkali kita masuk ke dalam teori kita nggak tahu kenapa kok ada roh ini, roh itu, misalkan. Kenapa daerah ini begitu banyak dikuasai kebodohan? Kenapa begitu dikuasai kemiskinan? Pornografi, perzinahan, kecanduan, judi dan sebagainya. Karena ada altar yang sudah dibangun ratusan tahun yang lalu di area tersebut yang kita nggak tahu. Altar itu yang mengauthorize, memberikan permission buat roh-roh itu untuk bercokol di area itu. Cuman kita nggak tahu. That's why, itu sebabnya. Okay, an altar can affect territories under a certain influence for years. Nah, ini bahaya. So that anyone entering into that territory will be affected. Bahkan orang percaya sekalipun bisa terpengaruh. Yes, bisa. Di dalam kita ada Holy Spirit loh. Bukankah roh itu lebih besar daripada apapun yang di dalam? Betul kan? 1 Yohanes 4 ayat 4. Greater is he that is in you than he that is in this world. But the problem is, do you have the awareness? Itu dia. Itu seringkali problemnya itu. Kita nggak aware gitu. Kita nggak aware. We are qualified, yes, but we don't know the protocol to operate the power. Sehingga kita keluar, seakan-akan keluar dari yang seharusnya, dari jalur yang seharusnya. Orang percaya masuk ke dalam area, teritori yang sudah dikuasai oleh spirit something, bisa terpengaruh. Bisa, saudara. Bisa. Kenapa? Mereka 168 jam. Kalau kita cuma kadang-kadang 2-3 jam saja seminggu. How can we fight them? Oh, bukankah roh itu lebih besar? Yes, roh itu lebih besar. Tapi roh itu harus beroperasi melalui engkau. Kita punya peluang untuk shut down the Holy Spirit. Karena Holy Spirit yang di dalam kita. Itu dia. Ya, nextnya adalah ini dia. Ini penting sekali. To dismantle altars, you must erect another altar. Itu adalah altar versus altar atau power versus power. Dan ini penting. And the sacrifice you put on your altar cannot be less than evil altar you dismantle. Power versus power. This is spiritual warfare, saudara. Bagaimana jika kita masuk ke dalam satu teritori yang sudah dikuasai roh tertentu? Bagaimana mengalahkan mereka? Doa keliling yang paling populer. Doa keliling. Oke, good. Berapa kali? Sekali. Sementara mereka
terus-terusan selama 100 tahun. Halo? Are we kidding? Kita cuma muter sekali. Hari Minggu kita muter 2 keliling. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita break. Sementara mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, mereka nggak pernah stop. Bagaimana ceritanya? Itu yang menjelaskan kenapa mereka tambah besar. Tiap tahun tambah besar sampai masuk parlemen. Padahal gereja tambah. Yes. Now you know why. Understanding the protocol is crucial. Bukan berarti doa keliling itu tidak ada gunanya, bukan. But do it correctly. Lakukan dengan benar sehingga ada dampaknya. Ya. Altar hanya bisa dilawan dengan altar. Mesbah versus mesbah. Saudara ingat cerita Elia? Ya, nanti kita masuk situ. So if you are dismantling altar, kalau engkau merubuhkan altar berarti kita harus siap menjadi imam dari terang. Ya. A price of light because you will have to put sacrifice. The sacrifice you make is not for you alone but for people around you. Pada saat kita membangun altar itu bukan berarti buat kita sendiri. Bisa jadi buat anak kita, cucu kita, dan orang satu kota. Pada saat kita berdiri, berdiam di hadapan Tuhan, masuk ke hadapan Tuhan, berdoa, mungkin berjam-jam berdoa, membela kota ini, intercede for this city, for this nation, itu buat seluruh kota. One single person bernama Daniel di kitab Daniel. Satu orang dari dalam kamarnya berdoa 3 kali sehari. Dia bisa menggagalkan rancangan undang-undang The Kingdom of Babylonia. Halo, membatalkan undang-undang kerajaan Babilonia. One single person. It's in the Bible. Dia nggak doa keliling. Di dalam rumahnya berdoa menghadap Yerusalem 3 kali sehari. Bukan buat dia, buat seluruh bangsanya. Now this is real, saudara. This is real. Ya, jadi hanya imam yang bisa melakukannya. Nah, spirit are legalistic being. Tadi kita udah tahu. One of the way to manipulate spirit is by altar. Spirits regulated by altars. Jadi pada saat kita membangun mesbah, seperti kita bisa mengendalikan spirit. Ya, tapi kita harus lakukan dengan benar. Nah, ini ada beberapa contoh di Alkitab. Saudara lihat sendiri. Abraham membangun altar. Ini di sini nih banyak sekali. Saya nggak usah baca karena kita nggak ada waktu. Dia tahu sesuatu. Orang-orang di dalam perjanjian lama mereka tahu rahasia ini. Elia membangun altar before called fire from heaven. He repaired, restored, meaning repentance the altar. Then put a sacrifice on it. Samuel membangun altar, ya, dan menamainya Ebenezer. Nuh membangun altar. Begitu dia keluar dari bahtera, hal pertama yang dilakukan adalah bangun mesbah, taruh kurban bakaran. Dan Elia tahu, satu-satunya petunjuk bahwa kurban yang dinaikkan itu berkenan di hadapan Tuhan adalah api turun dari langit. What is fire? Power. Power. So this is powerful. Altar itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Lalu bagaimana kita membangunnya? How to build an altar? Number one, repentance. Ini perlu sekali. Repentance. Nah, ini ada dijumpai di Elia. Saudara pasti tahu ceritanya. Elia melawan 450 Nabi Baal, ya. Ya kan? Ya, ceritanya kan masing-masing harus potong hewan, taruh di atas mesbah, tapi nggak boleh kasih api, kan? Lalu the real God, ya Tuhan yang benar-benar Tuhan Allah adalah Dia yang menjawab dengan api, kan gitu kan. Lalu disetujui oleh para Nabi Baal. Udah, Elia bangun altar
ya, tapi suruh mereka dulu kan, mereka bangun altar, mereka panggil ilahnya dari pagi hingga petang, tidak terjadi sesuatu. Lalu giliran Elia sekarang. Pada saat giliran Elia, dikatakan Elia repair the altar. Maksudnya apa repairing something? Repentance. Repentance is a must. Repaired. Altar yang sudah rubuh itu dibenerin dulu sama dia. Dia nggak langsung taruh kurbannya, tidak. Something must be repaired. Harus ada repentance dulu. Repentance itu apa? Repentance. Ninggalkan yang jahat, berpaling ke yang baik. That is repentance. Repentance. Harus ada repentance dulu. Baru habis itu bangun apa? Altarnya. Ya. Lalu the word of God. Ini penting sekali. What the word of God says. What he says to you. Kita hanya punya satu pilihan, taat kepada firman. Ya. Number one tadi repentance, lalu yang kedua the word of God, nomor tiga sacrifice-nya. Ada beberapa sacrifice. Ya, ada beberapa sacrifice. Ingat ya, altar tidak bisa dibiarkan kosong, harus ada kurban ditaruh di atasnya. Sacrifice yang pertama adalah you. Roma 12 ayat 1. Bawalah dirimu ya untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. So you yourself is the sacrifice. But this is problem. Kenapa? Kalau zaman dulu sacrifice, hewan itu harus dipotong dulu kan, mati kan. Mati dipotong sehingga dia tidak bisa protes karena udah mati, dipotong tinggal ditaruh. But if you bring yourself it's very much alive and still kicking. Dan bisa protes. Makanya problem kalau kita membawa diri kita sendiri. Karena kita punya 1001 macam alasan. Gak enak, kelamaan, susah, gak sempet, dan seterusnya. Karena, tapi Alkitab bilang bawalah persembahan yang hidup. Alkitab bilang, Roma 12 ayat 1, bukan persembahan yang mati, enggak. Bawalah persembahan yang hidup. Jadikanlah dirimu, yourself is a living sacrifice. Bukan dead sacrifice, living sacrifice. It's not easy. Karena daging kita masih hidup. Nah, nomor 2 adalah praise and worship. Ya, kita udah pernah bahas beberapa waktu lalu, Ibrani 13 ayat 15. Sacrifice of praise to God. Ini Daud tahu. Dialami juga Paulus dan Silas. Pada saat dia ditangkap, di mana seharusnya dia berdoa, tolong Tuhan lepaskan kami, harusnya dia komplain, mengapa Tuhan aku sudah melakukan penginjilan, malah aku ditangkap. Tapi sebaliknya, dia memuji dan menyembah. Sacrifice of praise adalah kurban yang diletakkan, kurban pujian yang dinaikkan pada saat seharusnya daging kita menaikkan komplain, tapi kita menaikkan pujian. Maka disebut sacrifice, sesuatu yang diambil of praise. Sulit saudara, sulit, tidak mudah. Paulus tahu itu. Dan saudara tahu sendiri ceritanya. Akibatnya apa? Terjadi gempa dahsyat. Ya, penjara terbuka semua, ya, dia dibebaskan. Bahkan kepala penjara bertobat. Lalu, prayer. Altar is powered by sacrifice of prayer. Ini ada di Leviticus 6:13. Jadi itu hal yang harus kita ingat. How to build our altar. Sekali lagi bahwa ini bukan physical altar seperti dalam perjanjian lama. Ya. Tapi efeknya sama, saudara. Very important. Nah, jangan lupa yang harus kita ingat, ya, altar itu berlangsung bisa ratusan tahun, dan di sisi yang gelap, ya, itu udah lama berjalan altarnya. Sudah lama berjalan. Ya, jadi kita harus melakukan juga di sini. Karena kalau tidak, yang itu yang akan menang. Ya, altar versus altar adalah power versus power. Bagaimana yang terjadi jika seakan-akan kuasa itu tidak bekerja? Apa yang terjadi? Ya, straight away kita berpikir something is wrong. Karena kalau sebuah sistem itu adalah jika A maka B, jika kita melakukan A maka hasilnya B. Tapi pada saat kita sudah melakukan A hasilnya tidak B, maka something is wrong. Harus ada yang dipertanyakan, kok bisa begini? Salahnya di mana? Ya. When the power seems to be failing, real quick. Pertama, pertanyaannya, are you still under authority? Tadi ingat ya, Yakobus 4 ayat 7.
Submit to God and resist the devil and he will flee from you. Tapi ingat, he will flee from you itu akibat terakhir. Diawali dengan submit to God. Baru resist the devil. Ya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka hasilnya. Jadi kita cek dulu nomor 1, are you still under authority? Apakah kita masih submit to God apa enggak? Ya. Ini tuh seperti checklist saudara. Ya. Berikutnya, are you in illegal or legal position? Wait a minute. Apakah kita bisa berada di posisi ilegal? Yes, bisa. Yes, bisa. Roma 6 ayat 16. Boleh satu orang baca? Ya, Roma 6 ayat 16. Saya nggak bawa uraiannya karena terlalu panjang. Roma 6 ayat 16. Saya percaya saudara pernah dengar ini. Yes, anyone please? Real quick. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? Yes. Nangkep nggak maksudnya, Sir? Oke, let's read in bahasa. Oke. Oke, Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, sekali lagi, sekali saudara baca, belum tentu nangkep toh. Belum tentu nangkep. Makanya, please, read slowly and meditate. Seringkali pengertian, pemahaman, revelation baru muncul pada saat meditate. Maksudnya adalah, sadar apa enggak kita itu selalu adalah hamba something atau hamba someone. Itu ayatnya begitu. Dan pada saat kita hamba something, berarti kita mentaati something atau someone tersebut. Dan dikatakan, something yang kita taati itu bisa lead us kepada kebenaran atau kebinasaan. Dan satu lagi, seringkali kita nggak sadar, kita sedang mengikuti apa. Maksudnya begini, if you agree with the system of the world, that means you are submitting yourself to that system. That means you are a slave to that system. Kemana sistem itu membawa saudara? You are a slave to that system. Terikat atas sistem itu, sistem dunia saudara. Apa yang ada di dunia ini sekarang yang terdengar seperti sesuatu sistem modern, itu belum tentu biblical, saudara tahu itu kan? Tapi begitu kita ikut masuk ke dalamnya, udah kita adalah slave to that system. Berarti pada saat kita masuk di dalam sistem dunia dan kita mau beroperasi dengan kuasa dan otoritas, posisi kita sedang ilegal. Because we are not under the authority of the kingdom of God, but the kingdom of this world. Itu. Tidak mengherankan udah 3 sendok tapi nggak manis. Gitu. Dan ini 2 Timothy 2:19, tadi kita sudah baca kan? Tuh, 2 Timothy 2:19. Ya. They that name the name of the Lord must depart from iniquity. Mereka yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Jadi pada saat kita menyebut nama Tuhan, beroperasi, menggunakan power dan authority, tapi kita masih berada di dalam kejahatan, kita in illegal position. Nggak bisa. Jangan heran. Cek dulu. Makanya ini checklist, saudara. Oke, next, real quick. Now, who is using that name? Nama Yesus berkuasa. Yes, betul. 100% betul. Karena dikatakan Yesus diberikan nama yang berkuasa di atas bumi, di bawah bumi. Udah, nama dia udah paling berkuasa. Tidak ada lagi yang lebih berkuasa dari nama Yesus. Betul. Dan kita bisa pakai nama itu. Yes, kita bisa pakai nama itu. Bisa. Jadi yang penting adalah siapa yang pakai, yang memakai, ya. Who is using that name? Kisah 19 ayat 15 itu tadi kita sudah baca. 7 anak sekewa. Mereka coba-coba pakai nama itu. Ya. They use that name, the name of Jesus yang dikhotbahkan Paulus. It didn't work. Nggak bisa. Because they were not under the authority of that name.
Jadi seakan-akan nama Yesus itu hanya berkuasa jika dioperasikan oleh orang yang tahu bahwa nama itu ada kuasa dan under the authority of orang yang memiliki nama itu. Maka semua sistem match. Oke, you got it. Oke, next is the channel clocked. Yohanes 7 ayat 38. Harusnya ini udah hafal dong. Yohanes 7, yes. Barang siapa percaya kepadaku, as the scripture says, out of his innermost being, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Remember, aliran-aliran kehidupan mengalir dari dalam diri kita. What is that? Aliran-aliran kehidupan. That is the power of God. That is the manifestation of the anointing. Dari dalam keluar toh. Aliran itu bisa tidak mengalir karena mampet. Kalau mampet ya nggak keluar, saudara. Jadi kitanya sebagai sumbernya diberikan ke dalam diri kita saat kita lahir baru, Roh Kudus itu sumbernya. Lalu kita mengalirkan aliran itu, aliran kehidupan. Pada saat engkau tumpangkan tangan itu aliran kehidupan mengalir. Tapi the problem is, kalau salurannya mampet, tersumbat, maka aliran itu tidak keluar. Maka kita harus cek itu. Is the channel clogged? Ya. Itu ada hubungannya sama yang terakhir. But are you in enmity against God? Yakobus 4 ayat 4. Oke, boleh yang bahasa Indonesia. Apakah kita sedang berada dalam posisi seteru dengan Tuhan? Another checklist. Yohanes 4 ayat 4, please. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah itu. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yes. Bersahabat dengan dunia, perseteruan dengan Allah. Sudah. Jadi kalau kita sedang bersahabat dengan dunia, tadi setuju dengan sistem dunia, agree, that means you promote the system, engkau sedang menjadi seteru. Seterunya Tuhan. Nah, bagaimana kita di sini mengoperasikan kuasanya yang itu? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. This is checklist ya. So does the fountain spring up two types of water? Ini tadi ada kaitannya dengan apakah channel itu tersumbat apa enggak. Ya, Yakobus 3 ayat 10. Boleh tadi dekat. Yakobus 3 ayat 10. Ya. Yakobus 3 ayat 10, please. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nah, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dikatakan hal ini tidak boleh terjadi demikian. Tidak boleh terjadi demikian. Salah satu yang menyebabkan tersumbat adalah itu. Dari mulut ini keluar berkat dan kutuk. Gak boleh. Kalau mulut kita tahu ini hanya kita pakai untuk melepaskan kuasa karena kita menggunakan firman Tuhan taruh di mulut dan kita lepaskan, maka ini sudah tidak boleh lagi mengeluarkan yang dari sisi sebaliknya. Kutuk nggak bisa. Kutuk itu segala sesuatu yang negatif nggak bisa lagi, udah nggak bisa. Gitu. Saudara tahu nggak? Saudara nyadar nggak? Saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara tidak pernah menjumpai satu kali pun Yesus bercanda. Apa pernah Yesus bercanda? Nggak pernah toh? Nggak pernah ada toh adegan, oh I'm just kidding. Nggak pernah. Kenapa? Karena bercanda itu kita harus mengeluarkan something dari mulut kita yang tidak kita maksudkan. Now if you don't mean what you say, how can you expect the devil agree with what you say? Come on. It's dangerous. Jadi gimana dong? Masa kita jadi orang serius banget? No, I'm not saying that. Tapi hati-hati dengan perkataan kita. Karena biasanya kalau bercanda itu kita akan mengeluarkan perkataan sia-sia. Kita berkata kita harus mempertanggungjawabkannya suatu saat. Semua yang kita keluarkan dari mulut kita yang sia-sia, meaningless, tidak ada artinya. Jadi susah dong. Consecration, something that you have to do and something that you are not allowed to do because you know who you are. Terserah kita, saudara. Terserah kita. How to practice? This is practical insight. Habis ya?
2 minutes. Oke. Hang on. Oke, number 1, build consciousness 24/7. Membangun kesadaran. Sekali lagi, ini tadi sudah disinggung. Membangun kesadaran itu penting sekali. Nah, selalu ingat siapa kita, ya, identitas, dan di mana posisi kita. Ingat itu, karena ini gampang lupa. Lalu, exercise daily. Please, exercise daily. Bukan hanya jika kita pikir kita perlu. Exercise daily, kayak saudara nge-gym. Saudara ke gym, kalau saudara ke gym, you work out, itu kan rutin toh. Entah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nggak bisa kalau lagi mood aja gitu loh. Nggak bisa kayak gitu kan. Exercise daily. Jadi begini, when you see something ungodly, jika saudara melihat sesuatu yang tidak benar, dan you stay silent. Please remember, if you see something ungodly and you stay silent, probably you are making a biggest mistake. Kenapa? Karena yang itu, yang ungodly itu tidak akan resolve by itself. Mereka tidak akan pergi dengan sukarela. You have to enforce power of God supaya mereka menyingkir. Apapun itu yang di sekelilingmu, di keluargamu, di areamu, if you see something ungodly, at that moment, say something. Contrary. Attack. Ya, stir up your spirit. Stir up your spirit. Membangkitkan sesuatu yang sudah ada di dalam. Udah ada di dalam. Cuman tidur. Nah, itu dibangkitkan. Dibangkitkan. Karena sudah ada di dalam. Ya, dibangkitkan. Caranya, set prayer time. Set prayer time. Prayer time, bukan time to pray. Prayer time, beda. Time to pray itu bisa kapan aja. But prayer time adalah waktu di mana engkau berkomitmen, jam segini aku akan stop dan berdoa. Kayak saudara kita 5 kali. Ya, I'm not saying that you have to pray 5 times. It's up to you. Mau 5 kali, 6 kali, 7 kali, 3 kali, terserah. 2 kali, terserah. But you have a prayer time yang saudara komit di hadapan Tuhan. Di situ saya akan stop dan berdoa. Itulah momen di mana saudara membangun mesbah. Dan menaruh doa itu adalah sacrifice saudara. Tapi begitu kita komit di hadapan Tuhan, lakukan itu terus. Jangan kalau sempat doang, enggak. Jangan kalau sempat doang. Saya coba, yes, give me 1 more minute. Saya coba jam 12 malam dan jam 3 pagi, ampun saudara, itu susah banget. Ada orang tanya, kenapa sih kamu cari jam 3 pagi? Kan susah. Yes, it's not easy. It's so difficult. Jam 12 bangun doa, baru tidur sebentar, jam 3 bangun lagi doa. Nah gimana kalau jam setengah 12, jam 11 baru berangkat tidur, jam 12 sudah bangun lagi? Susah, bukan susah banget saudara. Ada yang tanya, kenapa kamu mesti lakukan itu? Sacrifice. If it's too easy, maybe it's not sacrifice. Ya. Meditate the word, ya, selalu renungkan firman Tuhan. Oh, tadi ada prophetic declaration and pray and fast regularly. And change your vocabulary. This is crucial. Change your vocabulary. Ingat, filter apapun yang keluar dari mulut kita. Ya, consecration. Ada hal-hal yang harus sudah kita erase dari mulut kita. Nggak boleh lagi keluar. Ya, ini part of our consecration. Dan terakhir ini penting. Fellowship with like-minded Christian. This is huge, important, yet not easy. Pada saat kita bertumbuh di dalam Tuhan, at that certain moment, saudara akan merasa bahwa Tuhan akan remove certain people from your circle. Ada beberapa orang yang harus engkau jauhi. Seringkali di situ kita nggak mau. Kenapa? Karena orang-orang tersebut berpotensi to bring you down. Tahukah saudara, pada saat saudara masuk ke dalam satu komunitas, yang dilakukan orang-orang tersebut cuma 2. Either they will pull you down or they will push you up. But certainly they will not leave you as you were. Kalau nggak dibawa turun, didorong naik. Nah seringkali pada saat kita berjalan sama Tuhan, kita menjadi standar kita lebih tinggi, sehingga kita sudah tidak match lagi bergaul sama orang-orang itu. Saudara harus rela meninggalkan mereka. Harus rela. Itu bagian cara Tuhan demikian. Dan sit under a mentorship is very, very important. Tapi ini jarang di zaman modern. Mentorship is very important. Saya selalu bilang,
Seorang Joshua tidak akan jadi Joshua kalau dia tidak duduk di bawah Musa. Seorang Elisa tidak akan menjadi seperti Elisa kalau dia tidak ketemu Elia. Paulus, dia punya Timotius, anak mentornya. Yesus mementori 12 orang, sehingga 12-12-nya jadi rasul. Jadi sit under a mentorship is very important. Bukan cuma belajar tentang ketuhanan, bukan. Tapi your mentor will help you to find your biblical pattern. Dan track your growth in the Lord. Oke, waktunya habis. Kita break dan masuk ke tanya jawab yang terakhir. Kalau saudara ada pertanyaan, please.